prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama adalah prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain, atau afektif dan psikomotorik. Implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua adalah tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya, cepat dan yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda-beda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan pada umumnya. Jadi, perbedaan itu disebabkan karena pembawaan dan lingkungannya. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan cara klasikal dan penggunaan alat peraga pendidikan bisa digunakan dengan rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu ganti. Selanjutnya, yang keempat adalah konvergensi atau interaksi antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Yang kelima adalah kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik, sehingga diperlukan proses di setiap perkembangannya. Contohnya, anak yang berusia 7 bulan baru bisa duduk dan tidak diperbolehkan untuk dipaksakan berjalan. Kalau dipaksakan berjalan, akan berakibat fatal. Selanjutnya, yang keenam adalah setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat. Ada dua, yaitu yang pertama mempertahankan diri, adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan diri, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. Yang ketujuh adalah fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tapi bersamaan. Contohnya, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran, supaya tujuan dari proses pendidikan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, yang ke-8 adalah perkembangan dan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertumbuhnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Misalnya, dalam berhitung ada proses pembelajaran tambah,
kurang kali dan bagi secara terpisah, tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang marai kompleks. Yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana.